warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama kakak Suci Aulia Safira. Kakak mahasiswa dari jurusan PGMI Unit 2 semester 2. Di sini kakak akan menjelaskan sebuah materi pada mata pelajaran PKN MI SD kelas 5 dengan tema yaitu keberagaman budaya Indonesiaku. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, Indonesia terdiri dari 5 pulau terbesar dan 3 pulau gabungan. 5 pulau terbesarnya yaitu Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan juga Pulau Papua. Nah, 3 pulau gabungannya yaitu Pulau Nusa Tenggara Barat, Pulau Nusa Tenggara Timur, dan juga Pulau Bali. Saat ini di tahun 2024, Indonesia sudah memiliki 38 provinsi yang tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke. Nah, dari keseluruhan provinsi yang ada di Indonesia, tentunya pasti memiliki keberagaman budaya. Sebenarnya apa sih keberagaman itu dan apa itu keberagaman budaya ya? Sini kita bahas sama-sama. Nah, teman-temanku sekalian, keberagaman adalah suatu kondisi yang terdapat bermacam-macam perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu di tengah kehidupan bermasyarakat dari segala aspek. Lalu, keberagaman budaya adalah karakteristik penting dalam kehidupan bermasyarakat dan merupakan salah satu ciri khas yang membedakan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, keberagaman budaya yang ada di Indonesia meliputi keberagaman suku, bangsa, keberagaman bahasa daerah, keberagaman pakaian adat tradisional, keberagaman tarian tradisional, keberagaman alat musik tradisional, keberagaman lagu daerah, keberagaman rumah tradisional, keberagaman senjata tradisional, dan juga keberagaman makanan khas yang ada di Indonesia. Kakak akan menjelaskan satu persatu dari keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama sekali, kakak akan menjelaskan tentang keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Teman-teman, tahu nggak sih, keberagaman suku bangsa adalah sekumpulan manusia yang memiliki kesatuan sebuah budaya yang diikat oleh kesadaran dan juga identitas dari budaya tersebut. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, dalam sensus penduduk tahun 2010, Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa loh. Nah, lebih tepatnya Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa. Wow, banyak sekali bukan? Ini referensinya ya. Nah, di sini kakak hanya ingin menjelaskan 5 suku bangsa yang ada di Indonesia, yaitu ada suku Gayo, suku Baduy, suku Bugis, suku Dayak, dan juga suku Asmat. Teman-teman, suku Gayo adalah penduduk asli yang berasal dari dataran tinggi Gayo di Provinsi Aceh bagian tengah. Lalu, suku Baduy adalah salah satu suku yang berasal dari Banten. Suku Bugis adalah kelompok etnik yang berasal dari wilayah Sulawesi Selatan. Suku Dayak adalah penduduk asli yang sudah menghuni Pulau Kalimantan sejak zaman dahulu kala. Nah, yang terakhir, suku Asmat adalah suku yang berasal dari Provinsi Papua. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan tentang keberagaman pakaian tradisional yang ada di Indonesia. Teman-teman, tahu nggak sih, keberagaman pakaian tradisional adalah busana yang mengekspresikan identitas yang biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau periode waktu dalam sejarah. Nah, pakaian tradisional juga dapat menunjukkan status sosial, perkawinan, maupun agama. Nah, dari 38 provinsi yang tersebar di Indonesia, setiap provinsinya pasti memiliki keberagaman pakaian tradisionalnya masing-masing.
Di sini kakak ingin menjelaskan 5 pakaian adat tradisional yang ada di berbagai wilayah di Indonesia. Yang pertama ada pakaian adat Aceh yang bernama ule balang, kemudian ada pakaian adat Jawa Tengah yang bernama basahan, kemudian ada pakaian adat Sulawesi Tengah yang bernama ngegembe, kemudian ada pakaian adat King Baba dan King Bibinge yang berasal dari Kalimantan Barat. Lalu ada pakaian adat dari Papua Pegunungan yang bernama Sali. Slide selanjutnya yaitu tentang keberagaman bahasa daerah yang ada di Indonesia. Teman-teman, tahu nggak sih keberagaman bahasa daerah yang ada di Indonesia adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia. Nah, menurut data Badan Bahasa Kemendikbud Republik Indonesia, jumlah bahasa daerah yang sudah ada di Indonesia berjumlah 718 bahasa loh. Ini referensinya ya. Di sini kakak sudah menyediakan 10 bahasa daerah, yaitu ada bahasa Asmat, ada bahasa Kutai, ada bahasa Bugis, ada bahasa Sunda, ada bahasa Aceh, lalu ada bahasa Mekwe, ada bahasa Bahau, ada bahasa Mamuju, ada bahasa Melayu, dan juga ada bahasa Batak. Teman-teman, kakak ada satu contoh yaitu menanyakan kabar dalam berbagai bahasa daerah. Teman-teman bisa ikutin ya. Nah, jikalau teman-teman ingin menanyakan kabar dalam bahasa Aceh, teman-teman cukup mengucapkan puhaba. Puhaba teman-teman. Nah, jikalau teman-teman ingin menggunakan bahasa Minangkabau, teman-teman cukup mengucapkan apa kabar. Apa kabar teman-teman? Nah, jikalau dalam bahasa Nias, teman-teman cukup mengucapkan hadiah duria. Hadiah duria teman-teman. Nah, yang terakhir, jikalau teman-teman ingin menggunakan bahasa Gayo, teman-teman cukup mengucapkan hana keber. Hana keber teman-teman. Nah, itulah dia cara menanyakan kabar di berbagai bahasa daerah. Selebihnya teman-teman bisa cari sendiri ya. Nah, slide selanjutnya yaitu tentang keberagaman tarian tradisional yang ada di Indonesia. Teman-teman tahu nggak sih, keberagaman tarian tradisional adalah suatu tarian yang berasal dari masyarakat suatu daerah yang sudah turun-temurun dan telah membudaya dalam masyarakat tersebut. Nah, menurut laman web Wikipedia, saat ini di Indonesia sudah ada 3.000 lebih tarian asli di Indonesia loh. Nah, setiap provinsinya pasti memiliki tarian tradisionalnya masing-masing. Di sini kakak sudah ada beberapa tarian tradisional, yaitu ada tari piring dari Sumatera Barat, ada tari jaipong dari Jawa Barat, lalu ada tari saman yang tentunya dari Aceh, kemudian ada tari kecak dari Bali, kemudian ada tari magunatif dari Kalimantan Utara, kemudian ada tari pakarena dari Sulawesi Selatan, lalu ada tari cakalele dari Maluku Utara, kemudian ada tari sajojo dari Papua Barat Daya. Slide selanjutnya yaitu kakak akan menjelaskan tentang keberagaman rumah adat tradisional yang ada di Indonesia. Teman-teman, tahu nggak sih? Keberagaman rumah adat tradisional yang ada di Indonesia adalah suatu bangunan dengan cara pembuatan, struktur, bentuk dan fungsi, serta ragam hias yang memiliki ciri khasnya tersendiri. Nah, rumah tersebut sudah diwariskan secara turun-temurun dan dapat digunakan sebagai melakukan aktivitas kehidupan oleh penduduk sekitarnya. Di sini kakak sudah menampilkan 3 rumah adat tradisional yang ingin kakak bahas. Yang pertama ada Rumuh Aceh. Rumuh Aceh ini dibuat berbentuk panggung dengan serambi depan, serambi tengah, dan juga serambi belakang. Mengapa dibuat berbentuk panggung ya? Nah, teman-teman, alasannya adalah mempunyai makna keselamatan dari gangguan bencana alam maupun makna dari sisi kehidupan sosial masyarakatnya. Nah, dibuat berbentuk panggung dengan jarak antara lantai rumah dengan tanah sekitar 2,5 atau sampai 3 meter agar orang-orang masih bisa berjalan, berdiri maupun melakukan aktivitas lain di bawah rumah tersebut.
Yang kedua ada rumah tongkonan. Teman-teman, tahu nggak sih, rumah tongkonan ini adalah rumah adat asli orang Toraja, Sulawesi Selatan loh. Yang mana pada bagian depan rumah tongkonan ini, yaitu pada bagian bawah atap yang menjulang tinggi ini, orang Toraja memasang tanduk kerbau. Apa alasannya ya? Nah, teman-teman, alasannya adalah tanduk kerbau itu melambangkan seberapa tinggi derajatnya pemilik rumah tersebut, dan juga jumlah tanduk kerbau yang dipasang oleh orang Toraja itu melambangkan jumlah pemakaman yang sudah dilakukan oleh pemilik rumah tongkonan tersebut ya teman-teman. Nah, yang terakhir ada rumah Banjung. Teman-teman, tahu nggak sih, rumah Banjung atau rumah bubungan tinggi adalah jenis rumah yang paling ikonik di antara rumah adat tradisional lainnya yang ada di kawasan Banjar, Kalimantan Selatan. Nah, bangunan tambahan yang ada pada bagian kiri dan juga bagian kanan rumah Banjung dalam istilah Banjar disebut dengan pisang sesisir atau pisang sasikat dan menganjur keluar. Nah, bangunan tambahan pada kiri dan pada bagian kanan rumah Banjung ini dinamakan dengan Anjung, yang mana oleh karena itulah rumah adat Banjar ini dinamakan dengan rumah Banjung. Nah, slide selanjutnya yaitu tentang keberagaman senjata tradisional yang ada di Indonesia. Teman-temanku semuanya, keberagaman senjata tradisional adalah suatu benda yang memiliki peran berburu, bertani, berperang, maupun sebagai perlindungan diri dari serangan musuh atau bahkan dari binatang buas sekalipun. Nah, dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, setiap provinsinya pasti memiliki senjata tradisionalnya masing-masing dengan bentuk dan juga fungsi yang berbeda-beda. Di sini kakak sudah ada beberapa senjata tradisional yang ada di Indonesia. Ada guma dari Sulawesi Tengah, kemudian ada rencong yang tentunya dari Aceh, lalu ada pedang jenawi dari Riau, kemudian ada tombak atau lembing dari Sulawesi Tenggara, kemudian ada celurit dari Jawa Timur, ada kujang dari Jawa Barat, lalu ada dohong dari Kalimantan Barat, ada busur panah dari Papua Barat Daya, kemudian ada pisau belati dari Papua Tengah, kemudian ada mandau dari Kalimantan Timur. Nah, slide selanjutnya yaitu tentang keberagaman alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Teman-temanku semuanya, keberagaman alat musik tradisional adalah alat musik yang berkembang secara turun-temurun pada suatu daerah tertentu yang biasanya digunakan untuk mengiringi sebuah musik yang terdapat di kalangan masyarakat tersebut. Nah, di sini kakak sudah ada beberapa alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Yang pertama ada serunekale dari Aceh tentunya. Kemudian ada Triton dari Papua Barat Daya, kemudian ada angklung dari Jawa Barat, ada sape dari Kalimantan Timur, kemudian ada gamelan dari Jawa Tengah, kemudian ada gambus dari Riau, kemudian ada talindo dari Sulawesi Selatan, dan ada kolintang dari Sulawesi Utara. Slide selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang keberagaman lagu daerah yang ada di Indonesia. Teman-teman, tahu nggak sih, keberagaman lagu daerah adalah lagu yang berasal dari daerah tertentu dengan ide penciptaan berdasarkan atas budaya, adat istiadat di daerah tersebut dengan terkandung makna dan juga pesannya tersendiri. Nah, di sini kakak sudah ada beberapa lagu daerah yang ada di Indonesia. Ada lagu Bungung Jempa yang tentunya dari Aceh, ada Dindim Barindim dari Sumatera Barat, ada Gundul-Gundul Pacul dari Jawa Tengah, ada Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, lalu ada Sipatokaan dari Sulawesi Utara, ada Sajojo dan juga ada Apuse yang tentunya dari Papua.
Nah, teman-teman, kakak ingin nyanyi sedikit cuplikan lagu dari Sajojo yang berasal dari Papua dan juga lagu Sipatokaan yang berasal dari Sulawesi Utara. Teman-teman, ikuti kakak ya. Nah, yang pertama, lagu Sajojo. Begini lagunya. Sajojo, Sajojo, yumanam komi sapapara samuna keke. Samuna keke. Itu sedikit lagu dari Sajojo. Bagaimana dengan lagu Sipatokaan ya? Nah, lagu Sipatokaan begini dia. Sayang Sipatokaan matego gorokan sayang hai. Sayang Sipatokaan matego gorokan sayang. Nah, lagu selebihnya teman-teman bisa cari sendiri ya. Nah, slide selanjutnya yaitu pembahasan terakhir dari keberagaman budaya yang ada di Indonesia, yaitu tentang keberagaman makanan khas tradisional yang ada di Indonesia. Teman-teman, tahu nggak sih keberagaman makanan khas tradisional adalah makanan atau hidangan yang diwariskan secara turun-temurun, yang mana telah dikonsumsi secara turun-temurun dari masyarakat suatu daerah tertentu. Di sini kakak sudah ada beberapa makanan adat tradisional dari berbagai daerah. Ada ayam betutu dari Bali, kemudian ada ikan bakar manokwari dari Papua, kemudian ada ayam taliwang dari Nusa Tenggara Barat, ada rujak cingur dari Jawa Timur, ada kepiting soka dari Kalimantan Utara. Nah, ini dia adalah mie goreng yang tentunya terkenal di daerah Aceh. Tidak hanya itu, kakak juga punya beberapa makanan khas tradisional lainnya. Slide selanjutnya yaitu tibalah kita pada akhir pembelajaran hari ini. Di sini kakak ingin memberikan sedikit kesimpulan kepada teman-teman semuanya, yang mana teman-teman perlu diingat ya, melestarikan budaya itu sangat penting loh, karena budaya adalah identitas suatu bangsa atau warisan dari nenek moyang kita yang semestinya harus kita jaga untuk keberlangsungan hidup kita bersama begitu. Nah ya, jadi jikalau teman-teman bertanya apakah ada dampaknya jikalau kita tidak melestarikan budaya tersebut, nah tentu saja dampaknya itu ada teman-teman. Nah, dampaknya adalah budaya atau kebudayaan itu akan hilang, akan musnah, akan terlupakan. Nah, dengan hilangnya suatu budaya, maka sama saja hilangnya identitas suatu bangsa di negara tersebut. Nah, jadi itulah tadi pembelajaran kakak melalui pop-up book kakak yang berjudul Keberagaman Budaya Indonesiaku. Di sini sebelum kakak menutup video ini, kakak ingin memberikan 2 pertanyaan kepada teman-teman yang nantinya jangan lupa dijawab di kolom komentar ya. Nah, pertanyaan yang pertama adalah mengapa keberagaman budaya disebut sebagai identitas bangsa? Sudah? Nah, pertanyaan kedua adalah bagaimana sikap teman-teman semuanya dalam menghadapi keberagaman budaya yang ada di sekitar teman-teman semuanya. Nah, itulah tadi penjelasan dari kakak mengenai keberagaman budaya Indonesiaku, yaitu pada mata pelajaran PKN-MI SD kelas 5. Mohon maaf jikalau ada kesalahan kata atau pengucapan dari kakak, karena di sini kakak juga masih belajar seperti teman-teman semuanya. Nah ya, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.